Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita akan membahas mengenai pajak. Jadi pajak yang dimaksud di dalam ekonomi teknik sendiri, kalau yang pernah kita ketahui bahwa biaya-biaya ataupun pendapatan-pendapatan yang diperoleh dalam ekonomi teknik, kita masukkan ke dalam diagram aliran kas, sedangkan untuk pajak sendiri adalah bagian daripada cash flow yang terjadi di dalam ekonomi teknik sendiri. Lantas di dalam pertemuan ini, bagaimana cara menghitung pajak itu sendiri yang dilakukan setiap periode. Jadi untuk pertemuan sekarang, mahasiswa harus mampu menjelaskan pengaruh pajak pada analisis ekonomi teknik. Lalu mahasiswa mampu melakukan perhitungan baik dari perorangan maupun baik perusahaan, lalu dimasukkan ke dalam diagram aliran kas. Kemudian mahasiswa mampu atau mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang ada di Indonesia. Dari definisinya itu sendiri bahwa pajak merupakan kewajiban bagi warga negara dalam suatu negara untuk membayar kepada pemerintah. Mengenai ketentuan pembayarannya tergantung dari peraturan pemerintah itu sendiri yang berlaku serta tarif yang diberikan kepada warga negara untuk membayarnya. Yang kena pajak itu bisa karena penghasilan, karena kekayaan yang dimiliki, atau sebuah transaksi yang terjadi di dalam ekonomi itu sendiri gitu ya. Nah, di Indonesia dikenal dengan ada namanya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini adalah penghasilan sebagian yang sudah kita potong lalu dihitung dari angka itu sendiri berapa persenkah pajak yang harus dibayarkan. Dari peraturannya sendiri ada namanya PPh pasal 21 di dalam untuk PKP-nya, kemudian untuk perhitungannya kita punya pasal 17 ayat 1 huruf A, bahwa perhitungannya adalah 20% bagi yang memiliki NPWP, 20% kali 120% itu yang tidak memiliki NPWP. Lalu dari sisi terminologi ini adalah istilah-istilah yang kita gunakan di dalam perhitungan pajak dalam ekonomi teknik. Ada namanya before tax cash flow, BTCF, kemudian after tax cash flow, kemudian ada present worth, kemudian ada cash flow, tax tabulation, dan depreciation straight-line. Untuk ketiga ini merupakan istilah yang kita gunakan dalam pertemuan ini. Tetapi istilah ini bisa berubah jikalau tergantung dari permasalahan. Namun di dalam pokok pembahasan sekarang itu kita membahas mengenai present worth di dalam ATCF dan straight line. Kita langsung ke studi kasus. Jadi studi kasus ini menceritakan ada seorang operator di dalam sebuah perusahaan namanya Wastu Industri. Mereka atau dia memiliki penghasilan 5.500.000 setiap bulannya. Lalu gajinya yang diterima setelah dipotong Rp300.000, maka yang didapatkan 5.500.000. Karena dia tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dibebankan kepada dia adalah 20% plus 120. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Biaya
pendapatan yang dia terima akan dikurangi dengan potongan yang sudah dipotong oleh bagian keuangan perusahaan. Katakanlah di sini adalah 300.000, sehingga yang dia dapatkan adalah 5.200.000. Dari nilai ini merupakan nilai PKP yang kita akan presentasikan berapa nilai yang pajak yang harus dibayar dari 5.200.000, yaitu ketentuannya berdasarkan pasal 17 pasal 27 ayat 1 bahwa 5% kali 120% setelah dibagi 2/3. Lalu kemudian 1/3-nya dari 5.200.000 dikalikan 15%, lalu dikalikan 120%. Maka diperoleh dari menjadi 208.000 plus 312.000, jadi 520.000. Itu untuk perorangan. Lantas bagaimana untuk studi kasus dalam sebuah perusahaan? Jadi kasus di sana adalah kasus perorangan dan dia tidak memiliki NPWP. Sedangkan untuk studi kasus yang kedua adalah sebuah perusahaan dia memiliki NPWP. Jadi katakanlah di sini ada namanya PT Wastu Industri, punya mesin CNC dengan harga 50 juta pada saat pertama beli ya. Kemudian rencananya akan dipakai selama 5 tahun. Dari 5 tahun ini sendiri bahwa pendapatannya semakin menurun, sedangkan biayanya semakin naik. Wajar ya kalau semakin pendapatan karena mesinnya cuma satu. Lalu kemudian setelah itu kita buatlah cash flow seperti ini. Di sini pada saat pertama kali membeli 50 juta, kemudian ini adalah biaya-biaya yang ke bawah ini dari 10 juta pada tahun pertama, terus menurun lagi 12 juta. Karena mesin ini masa kekuatannya semakin menurun. Pendapatan pun semakin berkurang karena pada saat pertama mendapatkan 27, semakin turun 26 juta, semakin turun 25 juta, 24 juta. Nah, di dalam pajak untuk ekonomi tersendiri adalah kita akan menginput pajak dari transaksi ini. Sehingga kalau ditabelkan bentuknya seperti ini. Di sini adalah pendapatan tadi, kemudian di sini adalah pengeluaran yang tadi. Nah, di sini 12 juta, di sini 12 juta, di sini 10 juta, di sini 10 juta, dan 50 juta sendiri masuk ke pengeluaran. Nah, di dalam ini ada depresiasi yang terjadi untuk setiap tahun, 10 juta. Lalu memiliki NPWP, dan kita akan hitung nilai P-nya berapa jika MARR 8%. Maka kita hitung dengan langkah demi langkah. Jadi yang pertama tadi adalah kita mentabulasi, membuat CFD atau ada diagram aliran kas, lalu kemudian kita ke dalam bentuk tabulasi untuk langkah kedua. Langkah ketiganya kita akan hitung BTCF-nya. Jadi BTCF ini rumusnya adalah penghasilan dikurangi pengeluaran.
di sini. Dan ini BTCF-nya, ini dikurangi ini, maka ini minus 50. Ini dikurangi ini, maka 17. Dan seterusnya, sampai 23 dikurangi 12 menjadi 11 juta. Itu BTCF. Untuk langkah keempat, kita akan hitung depresiasi sebesar 10 juta tiap tahunnya. Karena tadi di pertanyaannya adalah 10 juta dengan menggunakan straight line untuk setiap tahunnya, maka kita dapatkan ini 10 juta. Untuk setiap tahun. Nah, kemudian langkah kelima, kita akan hitung PKP. PKP ini adalah BTCF dikurangi dari DT. Jadi ini dikurangi ini. Ini depresiasi. Ini dikurangi ini, 7 juta. Ini dikurangi ini. Ini dan kurangi. Kecuali yang ini ya. Karena tidak termasuk. Kalau PKP itu karena yang dihitung itu adalah pendapatannya. PKP itu penghasilan kena pajak. Sedangkan ini bukan penghasilan. Nah setelah itu, kita di langkah ke-6, kita hitung. Karena di sini langkah ke-6 perusahaan memiliki NPWP, maka rumusnya adalah 5% kali 2/3-nya dari PKP, 1/3 kali 15% dari PKP. Kita tambahkan. Kalau yang tanpa NPWP itu dikali 120. Ini dikali 120. Maka hasilnya seperti ini. Ini menggunakan rumus yang ini. Maka hasilnya seperti ini. Sampai ke sini. Nah, untuk langkah ketujuh, kita akan hitung ATCF dengan rumus BTCF dikurangi dari PWP itu sendiri. Yang ini dikurangi ini dikurangi ini, 16. Ini dikurangi ini, 15. Ini dikurangi ini, 13. Dan seterusnya. Setelah langkah 7 selesai, kita masuk ke langkah 8. Yaitu, kita akan hitung nilai P-nya. Bahwa P-nya ini kita menggunakan rumus PF, P per F kali I persen kali N. Sedangkan yang jadi F-nya itu TCF tergantung dari tahunnya. Kita ketahui bahwa P per F itu adalah kita akan gunakan tabel. Karena di sini MARR-nya 8%, maka kita gunakan P per F. Periodenya 1 sampai 5 tahun. Nah, setelah itu dari sini kita masukkan ke dalam tabel. Atau kita hitung bisa menggunakan tabel ataupun kita bisa menggunakan manual seperti ini. Nah, biar lebih mudah kita menggunakan tabel. Jadi nilai PF-nya yang ini kita masukkan ke sini. Karena di sini 0, tahun ke-0, di sini nggak ada tahun ke-0, maka kita hitung 1. Sedangkan ini 0,9259 dari sini, kemudian sampai 0,6806 di sini. Nah, setelah itu kita hitung dari sini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Kalau secara manualnya kita hitung gini. Ini angkanya ini dari sini.
yang ini angkanya dari sini. Sampai ke yang terakhir, yang ini 96 kali ini 0,680. Maka setelah semua ditambahin menjadi P-nya 5.400.008.271. Dan ini artinya adalah nilai P setelah kena pajak. Sehingga menjadi kesimpulannya adalah bahwa pajak itu besarnya ditentukan berdasarkan undang-undang. Lalu kemudian pajak dihitung dalam ekonomi teknik itu bersifat analisis keputusan yang harus kita masukkan ke dalam ekonomi teknik itu sendiri. Kemudian metode perhitungan pajak, kita bisa gunakan beberapa metode. Kalau tadi kita menggunakan metode P, karena memang kita analisisnya adalah present worth. Kemudian kita bisa gunakan metode yang lain seperti A juga. Dan rumusnya disesuaikan dengan seperti yang kita sampaikan di yang sebelumnya, itu di pertemuan yang sebelumnya. Baik, itu saja dari pokok pembahasan mengenai pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.